Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya? Baik. Hadir semua hari ini? Hadir. Apa absen dulu kalau begitu? Ari, Dir. Kori, Derles, Edson, Karisa. Baik, hari ini kita bertemu kembali. Kemarin kita belajar apa? Ya, pelaku ekonomi. Hari ini kita pindah ke materi permintaan. Pak sampaikan dulu ya. Tujuan kita mempelajari ini yang pertama nanti kalian memahami apa itu permintaan. Kedua, kalian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nanti kita akan diskusi, Pak akan menyampaikan beberapa topik atau permasalahan yang akan kalian bahas sesuai dengan pembagian kelompok nanti. Pak tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu permintaan? Coba angkat tangan yang tahu. Nah, coba. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Oke, ada yang lain? Nah, coba mana? Permintaan adalah barang yang dibeli. Yang lain lagi, yang laki-laki ada? Nah, mana? Permintaan adalah barang yang diinginkan. Yang lain lagi ada? Ada yang lain? Ada. Nah, silakan Abel. Barang yang disukai. Barang yang disukai. Yang lain lagi? Barang yang dibeli. Barang yang ingin dibeli. Nah, jadi permintaan adalah suatu yang ingin apa? Yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu. Terus faktor-faktornya apa, Pak? Yang mempengaruhi permintaan. Harga barang yang dibeli. Harga barang, terus oke. Selera konsumen. Nah, terus selera konsumen, pendapatan konsumen, ya. Nah, baik, untuk lebih paham kalian saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Didno. Pada kesempatan kali ini Kak Didno akan menjelaskan tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, prediksi masa depan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Perhatikan daftar harga dan jumlah permintaan beras. Nah, sekarang kita ubah menjadi kurva permintaan, di mana P adalah price atau harga dan Q adalah jumlah. Jenis-jenis permintaan. A. Menurut daya beli konsumen. 1. Permintaan efektif merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli. 2. Permintaan potensial merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum melakukan pembelian. 3. Permintaan absolut merupakan permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. B. Menurut jumlah konsumen. 1. Permintaan individual merupakan permintaan yang dilakukan satu orang konsumen.
2. Permintaan pasar atau kolektif merupakan kumpulan atau penjumlahan total dari permintaan individu-individu yang ada di pasar. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, jadi itu permintaan tadi ya. Tenang. Permintaan. Jadi permintaan itu apa? Dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau barang dalam jumlah dan waktu tertentu. Terus ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli. Yang keempat, terus jumlah. Baik, Pak menyampaikan beberapa masalah yang akan nanti kalian bahas. Yang pertama, menjelang Natal dan Tahun Baru, saudara, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Meski naik, namun daya beli masyarakat masuk tergolong normal. Kenaikan sejumlah kebutuhan pokok terjadi di beberapa pasar tradisional di Kota Bengkulu. Beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru adalah daging ayam potong dan telur. Sebelumnya harga daging ayam potong berkisar antara Rp28 sampai Rp30.000, namun saat ini naik menjadi Rp35.000. Sementara harga telur naik menjadi Rp60.000 dari sebelumnya Rp45.000. Pedagang memprediksi kenaikan harga masih akan terjadi hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. oke, jadi itu permasalahan yang pertama, yaitu mengenai kenaikan harga menjelang Natal dan Baru. Kita ke permasalahan kedua. Seperti inilah kondisi di pasar tradisional modern Kota Bengkulu saat ini. Tempat yang dulunya menjadi roda perputaran ekonomi masyarakat saat ini semakin sepi. Sejumlah toko penjualan pakaian hingga sepatu dan sandal tampak tutup. Bahkan pemilik sampai menjual dan menyewakan toko mereka yang ada di dalam PTM tersebut. Sepinya aktivitas jual beli di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Bengkulu mulai terjadi seiring maraknya aktivitas penjualan online atau marketplace sejak 1 tahun terakhir. Bahkan pedagang sempat sepekan merasakan sama sekali tidak ada aktivitas jual beli. Sempat mencoba mengikuti tren penjualan online, namun pedagang tak mampu mengikuti harga pasaran jual beli online yang sangat murah, bahkan sampai di bawah modal penjualan mereka. Kami tidak pacak gitu. Bukan tidak pacak, tidak terlawan lagu itu kita. Kita tidak ada modal kan, tidak terlawan gitu. Tidak coba-coba juga kita jual di TikTok Bu, atau di online Bu? Tidak, lah ini coba ke resiko tidak berjalan. Tidak jalan kan? Ya harga orang TikTok itu misalnya buka 50, awak modal awak 60. Sedangkan kontrak tempat aja 250 per bulan tak terbayar. Biasanya 25 juta setahun. Sebelum kebakaran kemarin 25 juta setahun. Kini 3 juta setahun aja enggak terbayar lagi. Enggak kebayar. 10.000 sehari. Ya pelari saja enggak, gimana? Dalam sehari itu ada yang tidak pernah beli Pak? Pernah, seminggu saya 10 hari pernah enggak ada pelaris. Bukan 1 hari, seminggu betul-betul. Meski tergerus dengan adanya pasar online, sejumlah pedagang tetap bertahan karena tak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Oke, itu permasalahan kedua. Terus pindah lagi ke permasalahan yang ketiga. Dampak kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat hampir seluruh lahan padi yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu dipastikan gagal panen. Dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, tahun ini merupakan kemarau terparah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sedikitnya 400 hektar sawah padi mati karena tak teraliri air sama sekali. Meski beberapa lahan pertanian bisa dipanen, namun hasil yang didapat sangat jauh menurun dari biasanya. Kalau itu tidak memungkinkan lagi karena sudah memang kita lahan pertanian kita khusus padi sawah itu sudah rata-rata gagal untuk tahun yang ini tadi. Gagal panen memang? Iya, gagal panen rata-rata. Tapi ada beberapa tempat yang kemarin kita saksikan juga melakukan panen. Berapa hektar kalau hitungan kita gagal panen? Ya kurang lebih kalau kita ini kemarin sudah beraktivitas ini kemarin itu ya 400-an hektar. 400-an hektar ya. Pemerintah Kota Bengkulu kini tengah mengajukan bantuan bibit ke pemerintah pusat
untuk nantinya disalurkan ke para petani yang terdampak kekeringan. Baik, untuk membahas beberapa permasalahan yang sudah Pak tampilkan tadi, sekarang Pak bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Ariel, Epzon, Layasni, M. Wisnu, Pendra Saputra, dan Sahnil. Kelompok 3, Abel, Kori, Lorenzo, Ferdi Saputra, Titan Saputra, dan silakan pindah sesuai kelompok yang Pak sebutkan tadi. Dan perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Silakan perwakilan. Pilihlah. Oke. Silakan kalian baca dulu artikelnya. Yang pertama tadi kelompok 1 artikelnya yaitu apa? Kenaikan harga menjelang Natal dan tahun. Kelompok 2, apa judul artikelnya kelompok 2? Kelompok 2, apa judulnya? Ya, fenomena belanja online. Kelompok 3, gagal panen padi akibat kekeringan. Silakan kalian baca artikelnya dan dijawab pertanyaan yang ada di belakang.
Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah mulai dari kelompok 1 maju ke depan. Silakan berbaris di depan bawa hasil diskusinya. Kelompok 2 dan 3 silakan amati. Kelompok 1 yang maju, apabila ada pertanyaan nanti silakan sampaikan dengan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Jenis permintaan barang apa yang paling banyak dibutuhkan menjelang Natal dan Tahun Baru? Jenis permintaan barang yang paling banyak dibutuhkan menjelang Natal dan Tahun Baru adalah 1. Hadiah Natal, 2. Dekorasi Natal dan Tahun Baru, 3. Bahan pokok, 4. Makanan dan minuman khusus liburan, 5. Tiket perjalanan. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru? Faktor yang mempengaruhi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru adalah 1. Tingginya permintaan konsumen, 2. Promosi dan diskon, 3. Biaya logistik dan pengiriman, 4. Kenaikan biaya produksi, 5. Penawaran yang terbatas, 6. Nilai tukar mata uang, 7. Inflasi, 8. Perubahan kebijakan pemerintah, 9. Tingkat persediaan, 10. Keamanan dan kondisi lingkungan. 3. Langkah-langkah apa saja yang diambil jika terjadi kenaikan harga barang? Langkah-langkah yang diambil jika terjadi kenaikan harga barang. 1. Bandingkan harga. 2. Manfaatkan diskon dan promosi. 3. Pertimbangkan merek alternatif. 4. Buat daftar prioritas. 5. Beli barang dalam jumlah besar. 6. Manfaatkan program keanggotaan dan diskon. 7. Tingkatkan kesadaran pangan. 8. Gunakan kupon dan voucher. 9. Bekerjasama dengan tetangga atau komunitas. 10. Berpartisipasi dalam program pemerintah atau bantuan sosial. 4. Koleksi ulang dari aktivitas. 1. Peningkatan aktivitas perbelanjaan. 2. Tren kenaikan harga pada beberapa produk. 3. Peluang bisnis dan peningkatan penjualan. 4. Tantangan pasokan dan persediaan. 5. Peningkatan pariwisata dan perjalanan. 6. Pentingnya kesiapan dan promosi. 7. Tantangan bagi konsumen. Itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 ada yang ingin tanya? Silakan. Langkah-langkah apa saja yang diambil jika terjadi kenaikan harga barang? Langkah-langkah yang pertama adalah membandingkan harga. 2. Memanfaatkan diskon dan promosi. 3. Pertimbangkan merek alternatif. 4. Buat daftar prioritas. 5. Beli barang dalam jumlah besar. Nah, sekian itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke bangku. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 1 dan 3 silakan disimak apa yang disampaikan oleh temannya.
Dan silakan kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 1. Masih ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Kalau sudah, silakan ditutup kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3. Tiga permasalahan sudah kita bahas dari kelompok 1, kelompok 2, dan 3. Terakhir, kita simpulkan dari apa diskusi kita pada pagi hari ini. Dari siswa-siswi sekalian, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada nggak? Mulai dari, kita simpulkan dari permintaan. Apa itu tadi permintaan? Jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja? Ya, harga barang, terus apa lagi? Kualitas barang, terus selera konsumen, terus apa lagi? Terus apa lagi? Ya, terus pertama kita mengetahui atau memahami apa permintaan, kedua kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Selanjutnya Pak akan mengadakan asesmen sumatif untuk menilai sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, bukunya disimpan, kita lakukan asesmen. Bukunya silakan disimpan, buku IPS-nya silakan disimpan. Oke, sudah. Ini Pak bagikan soalnya. Silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah silakan kumpulkan di depan. Habis? Sudah kumpul semua? Oke, setelah kita rangkaian kegiatan kita mulai dari tadi diskusi sampai ke tes, terakhir Pak membagikan lembar refleksi terhadap apa pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 5 pertanyaan yang kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Pertanyaan pertama, apa yang telah saya pahami setelah melakukan pembelajaran materi ini?
Yang kedua, apa saya telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, manfaat apa yang saya rasakan setelah mempelajari materi ini. Yang keempat, hal apa saja yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, apa harapan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Silakan kalian isi. Untuk lembarnya nanti, lembar refleksinya nanti dikumpul sama ketua kelas. Nanti diserahkan dengan Pak di kantor ya. Karena waktunya sudah habis, jadi nanti dikumpulkan sama ketua kelas dan serahkan dengan Pak di kantor. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian coba baca materi mengenai penawaran di buku di halaman 146. Jadi kalian baca-baca. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas materi penawaran. Kalau hari ini kita membahas permintaan, di pertemuan selanjutnya kita membahas penawaran barang dan jasa. Jadi kalian baca-baca di rumah untuk materi selanjutnya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Pak mohon maaf. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.